Ingat untuk sobat Ambiar di luar sana, penampilan adalah yang utama karena first impression itu adalah hal yang sangat penting sekali. Ya, sama seperti hari ini aku menggunakan baju pink. Pink? Karena? And I love pink. Karena? Bukan cuma lu doang yang suka pinky. Gue juga suka warna pink. Oh, iya. Jadi mulai sekarang, gue juga bisa pakai warna pink. Gak usah pakai marah-marah. Kalian berdua cocok sekali. Tapi laki-laki pakai baju warna pink tuh tidak masalah sama sekali. Masalah. Justru terlihat menggemaskan. Sama seperti tema kita pagi hari ini, ya. Cowok-cowok menggemaskan. Gemas. Ganteng-ganteng menggemaskan. Masih single nggak? Mereka masih single. Masih single semua. Emang kalau mereka single kenapa? Kenapa lu? Dan bintang tamu yang satu ini kakak tidak boleh menjemput. Kakak berdiri dengan Rian Ibram. Kalau dulu nggak boleh, aku dulu punya suami. Karena? Tidak ada, karena ini punya kita. Kami. Nih, bintang tamu kita semua ini memang tampan-tampan. Coba, tapi kalau aku minta kamu memilih, lebih memilih yang tampan atau yang mapan? Mapan dong. Kalau aku dapat dua-duanya loh, tampan iya, mapan juga iya. Aku pilih yang tampan. Dibagi-bagi Ambiar kita akan hadirkan pria tampan yang pertama. Iya. Dia adalah seorang mantan atlet basket yang akhirnya dia banting setir menjadi seorang aktor. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan ini dia Michael James Olindo. Oh sini. Michael James Olindo. Coba boleh kasih lihat dribblenya seperti apa? Dribble Michael, dribble. Dribble. Coba dribble. Sayang. Wih. Keras banget dibuatnya. Atlet basket pasti jago. Coba kasih dong, atlet bekel coba kasih lihat. Aku biasanya main bekel. Coba dong, harus ada keranjangnya dong. Keranjang. Keranjang. Belanja kalau lo ke pasar. Ring basket keranjang. Karen, kamu lihat hidungnya, kamu kalah. Ya, saya mau berangkat lagi nanti bulan depan. Hidung kamu bagus. Karena dia hidung ciptaan Tuhan. Ya. Nih, hidung hasil dari sananya, hidung dari dokternya. Tuh. Michael James Olindo, selamat datang di pagi-pagi Ambiar. Kita berempat mengucapkan Terima kasih. Kita mau Terima kasih banyak. Kita sangat mengucapkan terima kasih sekali. Tapi buat sobat Ambiar di rumah, kita mau lihat sosok Michael James Olindo yang dia banting setir menjadi seorang. Usia kamu berapa ya Michael? 21. 21 tahun. Boleh diulangi nggak sih tadi disebutin blasteran? Blasterannya mana aja? Kok negaranya kayaknya banyak banget? Kalau dari bokap Italia, India, kalau dari nyokap Jerman, Belanda, sama Skotlandia. Kamu blasteran apa G20 ya? Kok banyak banget negaranya? Gado-gado deh kayaknya. Kebayang nggak tuh Rian? Jadi Ada kamu Scotland, ada Jerman. Di Indonesia. Lahirnya di Indonesia. Mempersatu bangsa, pemersatu bangsa. Kebayang nggak Ujus? Jadi dulu awalnya kamu mengawalinya sebagai pemain basket? Iya. Usia berapa kamu mulai belajar basket? 15 kalau aku inget ya. Tapi aku dari 14 sudah tertarik. Ya, berarti kamu lahir tahun berapa ya? 2001. 2001. 2001. Itu Karen Delano baru lulus S2 tuh 2001 tuh. Sekarang jadi aktor berarti ya pilihan kamu. Kamu dulu besar dan lahirnya memang di Jakarta atau besar di Jakarta? Di Jakarta ya. Di Jakarta mana sayang? Selatan. Oh Selatan. Kenapa kamu Jaksel, nanya-nanya? anak Jaksel. Oh di Jaksel, oh anak-anak Jaksel. Anak Jaksel. Anak Jaksel ya. Terus akhirnya gimana ceritanya tuh dari basket kemudian sampai akhirnya kamu bisa banting setir menjadi aktor. Ada yang ngajakin atau kamu ikut casting? Sebenarnya tuh impian aku dari kecil sih pengen jadi aktor. Kayak aku dari kecil suka nonton film, emang tertarik dengan dunia perfilman. Kamu udah pernah nonton filmnya Tante Dewi? Belum. Belum. Film horor. Film Tante Dewi itu box office semua loh, jangan tante dong. Ada film dia yang terakhir dia punya film Beranak di Tanah Kusir gitu. Enggak, yang terakhir film gua Tumbal. Bersama Raffi Ahmad. Dewi itu banyak filmnya, kamu harus nonton. Ya. Tapi setelah akhirnya kamu kan main basket ya, pernah bergabung bersama tim basket juga ya. Iya, Kemudian Chicago Bulls. main film juga. Mana yang sebenarnya kamu lebih nikmati di antara main kedua? basket atau main film saya. Main film sih karena itu memang passion kamu. hidup aku. Iya. Kalau basket tuh itu kayak passion yang aku
wajib ya olahraga gitu ya? Nggak wajib olahraga juga sih, sebenarnya kayak aku jadi kayak suka aja terus emang jadi jago, so why not terusin aja. Mohon maaf, ini ibu-ibu jangan arisan, ada bintang tamu nih ya. Lu pada ngomongin apa sih berdua? Ngomongin apa sih? Hah? Nggak ada, nggak tahu nih, tiba-tiba dia pengen donat. Bapak kan pengen ngelit ya. Panada. Bapak fokus aja, Iya, nanti kita fokus aja, masuk-masuk masuk ngisi. kita. Bapak repot. Emang kerjaan kita tuh masih. Kita nanya-nanya dia berdua Mereka gini. berdua tuh suka repot, Bukan, Michael. tiba-tiba dia minta panado, minta donat gitu pagi-pagi. Enggak, mau Apaan gua sih? dodol Garut. Donat enak sih. Donat enak ya. Oh, you like donat? Ada donat I kirim king. 1 truk ke rumah Iya, you. donat king ya. Donat king memang. Oke, sampai akhirnya kamu sekarang berpikir bahwa oke, passionnya di dunia film gitu ya. Tapi kalau main basket masih rajin sampai sekarang? Masih sih, karena aku emang suka olahraga dan kayak misalnya kalau aku nggak olahraga seminggu gitu badannya jadi kayak Nggak enak aneh gitu gitu, ya, nggak sayang. enak gitu. Kalau nggak olahraga ya? Ya kalau nggak olahraga. Selain basket, kamu olahraganya yang kamu suka apa? Apa? Aku dulu sebelum main basket sebenarnya main bola. Dan Bola. Oh, I love it. Bolanya bola apa? sepak Bola takraw? tenis, bola bekel, bola... Ya masa dia bola bekel? Nggak mungkin dong. Pensi sepak bola. Masa bola bekel model kayak begini? Lu Suara lu gede banget ih. Ya enggak, sekarang pikir aja masa bentukan kayak Michael main bola bekel. Tuh ngeginiin rambutnya aja udah sepak takraw loh itu. Jadi main bola iya, Iya. basket juga iya. Iya. Di tengah-tengah kesibukan masih bisa main basket dan juga bola ya. bisa sih kalau ada waktu free aja sih. Dan biasanya aku mainnya malam soalnya. Masih gabung sama tim Main atau malam. klub Mainnya basket enak kamu nggak malam sih? ya? Enggak, aku justru malah bikin komunitas sendiri aja kalau buat main basket kayak gitu biar aku bisa main sama teman-teman aku. Ada teman-teman yang bisa diajakin ya. Tapi pernah cedera nggak sih ketika main basket, kompetisi segala macam? Pernah pas 2018 awal. Aku kena lutut dua-duanya sampai aku harus pakai tongkat kayak dua bulanan bener-bener nggak bisa jalan sama sekali. Lututnya? Kenapa itu? dua-duanya. Kenapa? Kenapa Jatuh. lututnya jatuh ya? Overtraining sih sebenarnya. Tapi itu bikin trauma nggak sih dengan cedera lutut segala macam? Lumayan trauma sih karena kadang-kadang ngilu aja, cuman kayak aku sekarang udah tahu caranya gimana untuk Nggak ngilu gitu? nggak ngilu di Minum obat atau? bukan obat sih, lebih ke pakai buat stretching kayak gitu lebih bagus kayak gitu sih. Tapi bener nggak sih katanya kamu main basket ini karena ada paksaan juga Dari dari ayah. orang tua, dari ayah kamu? Enggak sih sebenarnya enggak. Kalau paksaan lebih ke kayak paksa ayo lah kalau mau jadi orang, kalau mau jadi pemain bagus latihan gitu. Dia kayak lebih ke ilangin pemalasannya aku gitu. Karena kan kalau main basket juga physically capek banget kan. Dan kadang-kadang aku juga kayak males gitu main. Tapi my dad yang benar-benar push aku banget. Tapi buat Michael, kamu sendiri kalau ngelihat sosok aktor yang buat kamu adalah role model, buat seorang Michael siapa? Kalau zaman dulu tuh Leonardo DiCaprio, tapi kalau sekarang Timothée Chalamet. Mirip kamu sama Memang mirip Leonardo. sama Memang Leonardo. mirip. Ya memang iya, bukan cakep. banget, Iya, iya. mirip sekali. Kan cakapan ya. kamu sama Emang Leonardo. cakapan kamu memang. Iya. Gak mungkin. Oh nggak mungkin, selera. Nggak percaya. Nggak apa-apa, Bener. tapi selera. Nggak kalau Iya. Leonardo cakep, tapi Iya, selera. Betul. Kenapa harus bilang iya, iya itu cakep? oh dong. Ya kita kan memang memuji Pertama ya. kali acting, kamu gimana, gugup nggak itu? Lebih ke nervous aja sih dikit karena itu kayak aku kemarin pertama kali main udah nervous banget kan, dan itu sebelumnya tapi aku udah ambil acting class dan lain-lain kayak gitu. Oh, kamu sempat kamu ambil acting sekolah. class? Iya, Oke. kayak 6 bulan aku ikut kelas-kelas acting sampai aku dapet role pertamanya aku. Awalnya aku nervous banget tapi kayak ya udahlah have fun aja. Terus jadi tenang. Akhirnya jadi terbiasa. Satu pertanyaan buat Michael, kenapa Michael nggak sinetron? Sebenarnya sih aku jadi aktor karena aku suka artnya. Aku lihat diri aku sendiri tuh sebagai orang kreatif ya. Aku suka kayak misalnya di sekolah tuh aku dulu bagusnya di kelas-kelas musik, kelas Kreatif, creative arts lebihnya. Creative arts. Dan aku lihat acting itu sebagai art banget karena kan bisa aja orang-orang jadi aktor tapi it's a different story kalau orang-orang jadi aktor yang bagus banget. Berarti kamu sekarang ke film ya? Iya, aku lebih ke film dan Oke, series. secara pride itu beda kalau pemain sinetron sama pemain film. iya. Ya tapi itu balik lagi dengan pilihan pastinya ya. Semua orang punya pilihannya masing-masing. Tapi kalau kamu sendiri lebih sering dapat perannya antagonis atau protagonis? Aku awalnya dapat antagonis mulu, padahal aku pengen jadi protagonis. Iya. Kamu tuh nggak cocok muka protagonis tau nggak? Tapi buat kamu ya, yang paling challenging, tantangan terbesar ketika berakting itu apa sih buat seorang Michael? Sebenarnya cari karakter sih. Cari karakter. Soalnya Ya. banyak metode untuk cari karakter dan sebenarnya aku pengen ikutin apa ya direktor sama produsernya mau kan. Dan kadang-kadang agak kayak sulit aja karena belum pas-pas aja. Tapi pernah nggak sih kamu dapat komentar miring dari netizen? Maklum kan netizen ya,
kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang, termasuk juga netizen. Pernah dapat komentar di media sosial misalnya? Maksudnya gimana sih kayak? Komentar yang kurang menyenangkan, kritik segala macam. Tentang acting kamu gitu loh sayang. Sebenarnya sih aku cuma baru tayang satu project doang kan, dan itu project pertamanya aku kan. Aku kan dari kemarin film-film semua dan itu belum tayang. Tapi so far belum ada sih. Tapi kalau aku dapat komentar kayak gitu, itu bukan karena aku nggak bakal kayak sedih. Sedih ya sih, tapi kayak itu jadi motivasi untuk aku jadi lebih bagus aja. Ya. Iya. Makanya misalnya kalau ada orang bilang, oh acting lu kurang, aku jadi kayak ya udah, that's fine, gue bakal perbaikin gitu. Oke, melihat satu hal apapun itu dari sisi positifnya ya. Kita mau kasih lihat ada satu artikel tentang Michael yang kabarnya ternyata dia juga pernah mendapatkan bulian. Benar. Gara-gara wajah blasteran, Michael James akui sempat dibully temannya. Kenapa dengan wajah Kenapa? Dia blasteran? iri dong, kamu cakep soalnya sayang. Itu pas aku kecil sih, pas aku kelas 1 SD. Karena aku sebenarnya belum kayak gini mukanya. Dan aku sering diledekin karena aku orang India. Dan jadi kayak termasuk di badan aku gitu kayak jadi bikin aku nggak pede sama sekali gitu. Karena aku diledekin hampir tiap hari, dipanggil-panggil India, Mumbai gitu-gitu kan, diledekin mulu. Jadi insecure gitu. Jadi sampai aku kayak benci sama diri aku sendiri. Kenapa aku harus jadi orang India? Kenapa aku beda ya? Tapi sejak aku pindah sekolah, langsung aku masuk sekolah internasional yang orang-orang blasteran banyak dan mereka bisa accept aku untuk aku sendiri gitu. Gitu. Itu ketika kamu tadi bilang belum seperti sekarang. Sama seperti teman kita, ingat bahwa kepompong pada akhirnya akan menjadi kupu-kupu. Lihat teman kita tetaplah menjadi kepompong ya. Nggak pernah jadi kupu-kupu sekarang. Tapi itu bulian ya, itu kita sekali lagi berharap tidak ada kata-kata bulian seperti itu karena pastinya menyakiti ya. Kemudian penerimaan juga pastinya juga bukan hal yang mudah bagi siapapun itu juga. Tapi buat kamu, peran keluarga dalam acting, dalam karir kamu seperti apa? Mendukung nggak keluarga? Keluarga dukung banget. Apalagi kalau my dad emang dia tuh dukung banget apapun yang aku lakuin. Yang penting aku usahain jadi orang yang terbaik misalnya sama basket. Dia bilang ke aku awalnya pas aku main, dia bilang lo kalau mau main basket nggak apa-apa, tapi you have to be the best. Dan aku usahain itu banget, gitu harus all out ya. Makanya aku pas jadi aktor awalnya my dad mikir aku kayak mau main-main aja, tapi padahal ini kayak passionnya aku juga kan. Dan aku nggak mungkin bakal main-main sama my passion. Aku memang usahain banget gitu. Oke, akhirnya keputusan ada di tangan kamu, mereka mendukung apapun pilihan terbaik yang diambil oleh seorang Michael. Tapi buat kamu sendiri, Michael, ketika akhirnya kamu terjun ke dunia entertainment, kemudian juga melihat kanan kiri saingan kan begitu sangat luar biasa sekali. Kamu menilai bahwa aktor yang baik itu harus yang seperti apa sih? Ada perasaan minder nggak? Aktor yang Atau baik, malah percaya diri aja? Justru malah harus percaya diri sih, karena kalau misalnya ada orang kayak misalnya kalau aku nggak pede dengan misalnya satu scene, pasti bakal hancur scene itu. Dan aku udah pernah merasain itu, aku nggak pede sama sekali dengan satu adegan. Dan pas aku udah mau ngomong dialog, belibet, lupa lines karena gitu. grogi banget ya. Justru malah harus pas itu awal-awal aku mulai jadi aktor dan jadi grogi aja kan, tapi aku lihat itu sebagai proses learning aja, belajar. Iya benar. Kamu harus bisa nikmati proses itu. Makanya terus pas aku udah lewat fase itu, aku jadi kayak yaudah let me cari cara untuk aku bisa pede terus aja kayak pas aku lagi acting. Dan aku dapet cara misalnya kayak di dialog nih, bisa kan ada dialog panjang misalnya, ya udahlah ganti-ganti kata-katanya kayak kata-kata yang aku pakai seharian gitu. Oke, itu mengenai karir ya, tapi kita juga penasaran tentang kehidupan percintaan kamu. Udah punya pasangan belum sekarang? Enggak. Kita mau kasih lihat artikel yang satu ini. Tipe pacaran Michael James Olindo sebut Carissa Baruset paling cantik. Tapi boleh nggak sih pacaran sama orang tua? Boleh. Oh boleh. Kan itu private life-nya aku kan, so. Tapi pernah pacaran? Pernah. Di usia? Aku terakhir SMP pernah. Aku baru putus Januari kemarin. Aku pacaran 2,5 tahun. Gampang sayang, tenang, ada temennya. Baru putus Januari kemarin. Oh, 1 tahun berarti ya? Iya, Kosongnya? hampir setahun. Hampir setahun ya? Kurang lebih. Sesama bekerja di dunia hiburan atau? Enggak sih, aku dulu pacaran sama dia pas aku umur 18. Oh, oke. Dulu sama mantan aku. Oh, dia umur berapa? Dia 17. Pas itu. 17. Ya, beda setahun. Jadi tipe
cewek idaman buat seorang Michael tuh harus yang Kayak seperti gimana? apa? Jujur aja sih tipe gitu agak kayak susah untuk deskripsikan ya. Masalahnya kalau cocok aja ya udah let it flow aja sih sekarang. Yang jelas baik, pinter mungkin ya, ya. gitu. Baik, pinter, nyambung. Karena banyak sekali sekarang orang cari pacar yang pinter. Betul. Biar nggak cantik, biar nggak ganteng, tapi pinter gitu. Itu yang Carikanlah nomor satu. pasangan untuk partner. Iya, apalagi kalau ganteng, cantik, pinter gitu. Kalau Parusa sendiri buat kamu, dia seperti apa? Tipikal kamu nggak? Tipe sih sebenarnya aku kalau ngobrol sama dia tuh kayak nyambung banget gitu. Tapi kalau Karissa sejak aku jadi deket sama dia gitu, dia lebih kayak kakak, merasa kayak kakak aku aja. Dia kayak nge-guide aku terus kayak misalnya kalau aku bikin kesalahan gitu dia yang nolongin aku. Emang dia lebih tua kamu? Lebih tua, ya. Berapa tahun? Beda 3 tahun kalau nggak salah. Masih 3 tahun. Apa yang paling kamu suka dari Karissa Parusa? Itu sih dia karena dia suka tolongin aku banget, dia kayak care banget sama aku. Kayak misalnya aku ada problem atau kayak masalah misalnya di set, karena aku pernah syuting sama dia. Dia tolongin aku terus kayak, let's talk it out, let's see if you can do better apa kayak gitu. Apalagi di acting dia juga sering bilang ke aku, harus lebih baik gitu. Dia banyak membantu kamu. Iya. Oke. Tapi kita penasaran, buat kamu adalah atlet basket, Ganteng, aktor iya. juga, ganteng jelas. Iya. Pernah ditolak sama cewek? Jujur sering. Oh ya? Kamu sering ditolak sama cewek. Alasannya apa? Kamu tahu nggak? Mana tuh cewek? Gak tahu sama sekali. Nggak, Jujur kenapa? aja. Apa alasannya? Nggak tahu aja sih. Jadi berarti kamu dulu yang nembak dia gitu? Mungkin kita deket gitu dan aku punya perasaan buat nih cewek misalnya, tapi dianya nggak rasa yang sama aku gitu, bisa Kamu aja. tahu dari mana dia tidak punya rasa yang sama? Feeling aja sih. Feeling Gak aja. bisa dong, kamu mesti ungkapin. Emang harus pede, lu mau jadi pacar gue nggak gitu? Iya harus ungkapin sayang. Oh, ya udah deh, Bu. Tapi kan setiap orang beda, ada Iya, yang setiap orang beda. bisa mengungkapkan, ada yang cuma just let it flow Iya, aja. let it Iya. Tapi kalau Pak, iya sih. Tapi kalau cewek banyak yang nolak kamu, aku Agak aneh bingung ya. juga Menurut ya. aku aneh karena kamu kan nggak pintar, bersyukur ganteng. banget. Iya, Main maksud aku basket, main aneh film. aja gitu kalau Iya, cewek begitu. Semua ada di kamu ya. Tapi buat seorang Michael, kamu ada kepikiran untuk menikah muda nggak sih? Atau kamu aku punya kriteria nanti usia 30-an atau umur berapa untuk menikah? Awalnya aku ada pikiran itu sih, tapi sejak aku kan biasanya orang-orang kalau kerja umurnya 23 habis keluar kuliah kan. Aku udah mulai kerja pas umur 20-21. Aku awalnya mikirnya gitu, pengen nikah muda gitu kan. Tapi sejak aku fokus nih karirnya aku jadi kayak yaudah let it flow aja kayak. Mengalir aja lah ya. Iya, kalau if it happens, it happens. Cuman kayak gak ada kayak gua harus nikah umur 26, nggak ada. Udah gak ada pikiran kayak gitu. Iya benar. Dibiarkan mengalir, tapi jangan terlalu ini juga lah, jangan terlalu sibuk sama pekerjaannya. Lihat sebelah kanan kamu sampai sekarang sibuk terus gak nikah-nikah, coba gak ada target sama sekali loh. Tapi Michael tuh kelihatan mukanya anak baik. Dari tadi aku sama Karen ngomong, nih anak tuh anak baik. Satu lagi ya, Mau belajar. kamu punya mata yang sendu. Sendu tuh dalam artian bukan Senang sedih. duit. Bukan, tapi kayak kalem gitu. Apa sih kayak nyerep gitu, kalem, matanya mata kalem, bukan mata menarik bukan gitu mata ya, jahat, bukan mata Menarik ya. sombong. Emang ada mata yang sombong, King? Maksudnya matanya tuh derelek, enggak no. Even begitu juga matanya tuh mata teduh aja gitu, bukan mata yang sok kayak yang gimana gitu, sok ganteng gitu, enggak. Humble gitu. Humble banget. Tapi Michael, kita dengar katanya sekarang kamu apakah betul sedang dekat dengan seorang Naura Ayu? Deket iya, emang deket banget kita. Cuman dia kayak adik kakak sama aku gitu. Pas syuting kita jadi deket banget. Ini yang tadi di foto itu bukan? Bukan. Oh beda lagi. Jadi kedekatannya hanya... Kenapa sih kayak adik kakak semua? Tadi tuh di foto kayak adik kakak, ini adik kakak. Nggak tahu dia rasanya kayak gitu aja. Kalau Naura emang kayak kita bercandaannya tuh kayak adik kakak aja. Tapi kalau Karissa dia kayak mentor lah. Oh, Naura tuh yang sama anak Teis itu kan? Mantannya. Mantannya. Iya. Oh, apakah putus karena kamu? Enggak, aku juga syuting sama Devano soalnya. Sama Devano? Iya. Kan kita satu project bertiga. Satu pajak. Satu project. Proyek. Tapi ya oke Michael, kalau seandainya Disuruh memilih. di dunia ini hanya ada dua wanita, Karissa Parusa dan juga Naura Ayu, mana yang kamu pilih? Sama tiga deh, satu lagi, sama Lita Perlantu, satu lagi tuh. Tiga. Dia aja. Oh dia aja katanya Lita. Dua ya, Michael. Lita Itu dapat kan kamu hadiah nggak emas. jawab ya. Sekarang aku punya pertanyaan. Kalau di dunia ini cuma ada dua. Cehetikus Endang. Sama Kak Dewi Persik. Kok
Mama Heti Kusendang maksudnya. Iya. Yang Sama udah maju loh. Kak Dewi. Dewi Persik. Kak Dewi. Dia normal. Pura-pura pura-pura deh kakak. Udah dibantuin kali Gua kak. kalau masih muda dia pasti pilih gua lah. Sekarang aja pilih kakak, katanya cantik, seksi katanya. Cuman ya kalau kamu milih dia, hati-hati aja ya. Nanti namanya bukan naik ke KUA, di BAP juga bakal naik. Coba Michael boleh berdiri ya. Kita mau tantangin kamu buat ajarin kita main basket. Ajarin dong, Michael. Dulu bergabung bersama Ajarin salah satu saya. klub basket ya. Berapa tahun kamu bergabung dengan klub basket? Chloe 4 tahun. 4 tahun. Wah, dulu apa sebagai center atau di mana? Forward? Aku main shooting guard dulu. Oh, oke. Kylie, come here Kylie. Coba kamu ajarin kita ya. Kylie Kamu Jenner, nge-shoot Kris Jenner, dari sini boleh. Khloe Kardashian. Silakan. Terus dia. Hop. Pacarnya Khloe. Oke. Silakan kamu shoot. Kita mau kasih kesempatan buat seorang Michael. Kamu dribble dulu terus kamu nge-shoot carry-nya. Berapa kali nih? Terserah sampai masuk. 3 kali boleh. Michael James Olindo. Hebat loh dia. Coba sekali lagi. Michael James Olindo. Wow, 2 kali loh. King. Ayo King. King. Ingat, jangan malu-maluin ya. Aduh masuk ya. Ayo Ki. Allah masuk. Ulangi lagi. Gak masuk lagi. Ajarin dong Michael. ajarin. Gimana caranya Ajarin, supaya gimana caranya supaya kalau masuk tuh gimana Michael? Biasanya aku kan pakai satu tangan. Pakai tangan gini. Coba gimana? Coba gimana gini? Pegangnya gimana tuh? Ya coba gini. Ya enggak coba gini ya. Gimana nih? Ya aku ajarin ya, Ya saya ajarin ya. Coba. Oh gini. Terus gimana lagi Michael? Gini. Satu tangan aja harus naik. Satu tangan lempar gini. Coba ya. 1 2. Oh. Michael. Hebat sekali loh. Lu mau coba diajarin juga nggak? Gak usah deh gue. Mau coba ajarin juga nggak? Karen ayo Ayo dong, lu coba dong. Ayo Karen. Gak masuk pasti. Masuk.